Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang, Melani dan teman-teman yang lain yang masih dalam proses login. Berarti kita bimbingan ke berapa ya? Tunggu Pak, dilihat. Ketiga ya? Ketiga. Iya, ketiga Pak. Silakan, Melani. Ada yang bisa Bapak bantu? Silakan. Kemarin teh Pak sama Pak Aziz teh udah di ACC bab satunya teh. Nah, terus teh Melan teh bilang sama Pak Taufik udah disuruh buat bab 2. Terus sama Melan teh dikasihin ya filenya teh. Udah kayak gitu, ini sama Pak Taufiknya udah di ACC belum? Sama Melan teh belum. Kata Pak Aziznya nunggu dari Bapak. Kalau udah sama Bapak di ACC, baru ke Pak Aziz. Katanya gitu. Jadi Pak Aziz mah cuma minta yang kurang-kurangnya ditambahin sama Pak Aziz gitu. Kenapa? Jadi Melan nunggu Bapak. Kalau Bapak mah alurnya, yang ACC pembimbing satu dulu. Nah, gitu. Nah, Anda bingung lah kemarin kan bilang kayak gitu. Pembimbing Terus satu kata Pak Aziznya bab minta satu, diperiksa Bapak dulu. juga mengikuti seperti itu. Cuma Bapak mah siapkan saja bab 1, bab 2, terus daftar jurnal yang akan digunakan. Setidaknya ketika pembimbing satu meng-ACC, tinggal melanjutkan. Tidak jadi masalah kalau Bapak mah meng-ACC mah. Tapi untuk alurnya, pembimbing satu dulu yang meng-ACC, biar sopan. Seperti itu. Kemarin kan Melan juga ngomong kayak gitu ya Pak. Dari Pak Lebih baik ini aja Melani, jangan memikirkan ACC, tidak di ACC. Karena itu mahal mudah. Hal gitu Mas. Sekarang Melani progres skripsinya sampai mana? Coba tampilkan. Udah bab 3 Pak. Coba tampilkan bab 1, bab 2, bab 3 yang sudah pakai Mendeley, daftar jurnalnya mana, coba tampilkan. Sebentar. Share screen Pak atau gimana? Ya, silakan. Udah ada apa atau belum? Sudah, sok jelaskan, silakan. Jelasin gimana? Iya, dahuluan masalahnya apa. Kan yang lebih tahu Melani, skripsi Bapak kan nggak tahu-tahu. Lalu dia menyelesaikan masalah apa yang mau dikaji, rumusannya masalah apa, daftar jurnalnya apa saja, Bapak melihat, nanti Bapak mengarahkan kalau Bapak tahu seperti itu. Dari bab satunya, permasalahan yang ingin diketahui itu bagaimana
Kan tunggu Pak. Nah, permasalahannya tuh kan di sini ada di paragraf terakhir, model pembelajaran yang berpusat pada guru memungkinkan siswa mengurangi keikutsertaannya dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak mau antusias terhadap proses pembelajaran. Hal ini akan mempersulit siswa dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Model pembelajaran yang berpusat pada guru memungkinkan siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak mau Bapak dulu pernah ngasih tahu berdasarkan observasi, kan dulu pernah ngasih gitu ya dulu. Oh iya, ini mana coba tampilkan. Di sini ada beberapa penelitian mengungkapkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah (PBL) juga dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. Nah, bukan itu mah penelitian orang lain. Latar belakang masalah, kita mengambil masalah itu dari mana? Dulu kan pernah dibahasnya pas pertemuan Bapak. Ada kalimat berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan atau berdasarkan masalah yang sudah dilakukan pada penelitian terdahulunya, mana di sana? Ini dilihat dari kemampuan siswa yang dikembangkan melalui diskusi kelompok sehingga bukan itu maksud Bapak. Bukan itu, bukan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dari hasil penelitian terdahulu. Yang berarti Melani belum merevisi ya, bab satunya ya. Ini ya. Coba lihat video pertama, buka lagi. Jadi jangan terburu-buru Melani. Membuat skripsi itu jangan terburu-buru. Setiap bimbingan itu harus direvisi dulu. Nah, di bab 1 harus jelas pengambilan masalahnya dari mana. Pak sudah jelaskan, lihat di video pertama, kemungkinan Melani tidak melihat video rekaman pertama, seperti itu, di pendahuluan itu harus jelas pengambilan masalahnya dari mana. Misalkan berdasarkan, harus ada kalimat di dalam paragraf itu. Misalkan kalau saya melakukan observasi, langsung berdasarkan observasi yang saya lakukan, misalkan, tulis di sana biar tercatat. Ya, nanti bimbingan selanjutnya tidak diulang kembali, saya tulis Melani. Langsung ketik di sana. Udah diketik? Tunggu Pak, bingung di bagian mana ngetiknya. Nah, itu harus ditentukan di bagian mana. Sok nggak apa-apa, di bawah juga nanti tentuin mau nyimpen di mana. Sok bagian bawah dulu nggak apa-apa. Di sini meremih. Nanti tentuin mau di mana. Berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan. Ini terekam ya. Bapak tidak akan mengulang lagi. Nanti Bapak kasih rekaman ini. Berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan. Kan di SD mana, silakan tentukan. Saya menemukan permasalahan, di antaranya adalah, tentukan masalahnya apa yang Melani mau angkat. Kalau Melani melakukan observasi. Kalau tidak melakukan observasi, kalimatnya gini. Gimana? Berdasarkan penelitian terdahulu, tulis lagi. di Enter.
Atau jangan ngubah itu. Kan itu Oh, kan dua pilihan. Kalau Melani melakukan observasi kalimatnya itu, kalau Melani tidak melakukan observasi kalimatnya ini, gitu maksud Bapak. Pahami dulu maksud Bapak ya. ya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang saya ambil dari apa misalkan skripsi, tesis, jurnal, terserah Melani itu mau diambilnya dari mana? Tesis, jurnal, disertasi. Nah, saya menemukan permasalahan diantaranya adalah Gini, nah, Pak. ya ini berlaku untuk yang lain ya, biar Bapak nggak mengulang-ulang. Gitu. Ya buat Rida siapa ini teh? Buat Rida, Nabilah ya. Itu buat Ayu, ini harus ada nih kalimat ini. Jadi kalau Melani melakukan observasi kalimatnya yang atas, kalau tidak melakukan observasi berarti ngambil kan? Ngambil dari skripsi, jurnal, tesis. Gitu. Berarti yang itu. Nah, nanti ngambilnya jangan satu. Misalkan 4, 5, Oh. gitu. Jangan satu, nanti nggak kuat. Yang emang searah dengan masalah kita. Gitu. Gitu, Melani ya. Iya, Pak. Nah, masukkan dulu. Harusnya itu udah ada di sini teh. Jadi Bapak bisa melanjutkan ke bab selanjutnya. Bapak teh belum ngeh masalahnya apa ini teh. Masalah Melan. Mm-mm. Eh, jadi kan eh, tingkat berpikir kritis anak tuh kurang, Pak. Dari Kalau mana dilihat itu teh? dari skripsi-skripsi sama jurnal-jurnal yang kemarin mah gara-gara si gurunya teh menggunakan metode hanya menggunakan metode ceramah yang kayak Mana? gitu. Coba lihat. Ada nggak di latar Sama belakang? Melan teh kayak disimpulin gitu, Pak, tapi Mana nggak ada nggak di latar belakangnya bahwa ada. ngambilnya dari skripsi, jurnal? Nggak dimasukin, jadi Ya sama nggak Melan teh bisa tuh harus ada. Berarti itu mah hanya dimas asumsi Melani. Melan teh baca skripsi sama jurnal yang Ya maksudnya ini. pengutipannya ada nggak Oh, dicantumkan kayak kalimat tadi berdasarkan hasil observasi masalahnya ini atau berdasarkan hasil kajian penelitian dulu dari misalkan penelitian Melani, Rido, Ayu ada nggak di sini? belum, Pak. Nah nggak bisa itu nggak boleh, Oh, nggak harus ada boleh. aja sih. Nah makanya pentingnya adalah kita hati-hati dalam melakukan penelitian itu kayak gini, jangan terburu. Gitu. Jangan terburu-buru, bab satunya rapikan dulu, masalahnya itu harus pahami dengan baik, pencantuman citasinya harus jelas. Nanti masukkan ya. Iya, Pak. Udah ditulis. Oh, masalahnya apa? Mau apa masalahnya? Iya. Harus nyari dulu jurnalnya berarti. Soalnya Melante Ya, kemarin tuh cuma baca doang gini gitu. Belum ya nggak menurut bisa ini. tuh, bab satu bab udah beres, masa masalahnya nggak jelas? Iya, Harus jelas dulu masalahnya. iya, Pak. Gitu. Harus jelas dulu. Sok tulis di sana sekalian di revisi. Masalahnya mau apa? Sok. Nah, sok. Masalahnya apa? Tulis di sana. Mau apa? Masalah. Hmm.
Halo Rida, Ayu, bisa dengar? Bisa, Pak. Sok sekalian buat kayak gitu, sok biar nggak nunggu. Kayak Melani, sok di bab satunya. Udah, Pak. Bagi yang belum ada, sok Iya, tentukan. udah, Pak. Ada. Ayo, Rida, sok biar nggak nunggu karena sekarang Jumatan, Bapak paling bisa jam setengah 12. Gitu. Sambil nunggu Melani, Rida juga buat, Rida Ayu juga. Kayak gitu tentukan. Udah, Pak. Saya udah di... Udah, Pak. Seperti itu, sok. Gini, Pak. Cuman satu tuh. Harus nyari. Nah, nggak bisa satu masalahnya dia. Minimal 2, Oh. 3. Kan nanti ada beberapa rumusan masalah. Gini. Kan dia harus nyari lagi 2, 3. Iya, Pak. Nyari jurnal sama ininya dulu berarti. Skripsinya dulu. Nanti kan kalau gitu kan rumusan masalahnya bisa aja hanya satu. Bagaimana meningkatkan atau mencari metode yang efektif dalam proses pembelajaran gitu. Berarti minimal harus ada 2, 3 masalah. Iya. Sok tulis di sana. Biar gak mengulang-ulang. Sok tulis di sana. Tulis apa, Pak? Maaf. Cari minimal 3 permasalahan. Biar nanti terekam. Nanti bisa jadi catatan. Oke, itu dulu ya, Melani ya. Iya, Pak. Itu dulu, revisi, latar belakangnya juga. Nah, gitu. Nanti kalau sudah selesai, nanti laporkan ke Bapak. Ya, sambil Ya, Pak. Melani siapkan bab 2-nya, daftar jurnal yang mau dianalisis sudah ada. Daftar jurnalnya minimal berapa kemarin teh? Minimal yang mau dianalisisnya. 20 ya, berapa? 21. 21 udah ada di dalam tabel. Nama jurnalnya, linknya, filenya. Terus mengarah ke masalah ini nih. Mengarah ke masalah yang kita ajukan. Jadi harus masalahnya dulu, harus jelas. Nanti kalau teman-teman masalahnya nggak jelas, bingung nanti cari itunya. Cari jurnalnya. Itu dulu Melani ya. Iya, Pak. Oh, silakan yang lainnya dulu. Sok, yang lainnya. Makasih, Pak. Ya, itu betul itu dari revisinya biar progresnya jelas. Iya, Pak. Nanti Silakan. dimasukin. Siapa selanjutnya? Bapak mau nyari dak? Oh, tidak, silakan. Sama pakai Mendeley ya, udah pakai Mendeley ya. Biar Bapak nanti pengecekannya mudah, pengecekan artikelnya. Iya, Pak, sudah. Oh, tidak. Nah, gitu. Harus ada gitu. Jadi kita tuh jelas bahwa berdasarkan observasi di salah satu sekolah di Bogor, nah gitu harus ada jelas.
Jadi kita tahu, oh ternyata dia udah melakukan observasi. Nanti ditanya penguji, betul nggak melakukan observasi? Ya, buat aja kalian observasi lewat WhatsApp ke gurunya gitu. Benar melakukan. Ya, Rida ya. Halo Rida, unmute Rida suaranya. Rida. Ya, unmute. Halo Rida. Iya, Pak. Nah, nanti kalau si penguji nanya, betul nggak melakukan observasi? Ya, lakukan aja observasi ya. Iya, Pak. Ke gurunya, mau secara telepon, mau secara WhatsApp, mau menemui langsung, setidaknya kita pernah melakukan observasi ini. Beda rasanya kalau kita mencantumkan tanpa kita melakukan, itu beda rasanya. Nanti ketahuan ngebohongnya. Ya minimal Rida pernah observasi atau foto aja observasinya, atau minimal pernah. Nanti beda, lebih percaya diri kalau kita betul-betul melaksanakannya. Gitu Rida ya. Iya, Pak. Oh, jelaskan apa masalahnya Rida. Kerumusan masalah berarti, Pak. Enggak, di latar belakang, belum kerumusan masalah. Masalah latar belakangnya apa? Berdasarkan observasi di salah satu sekolah dasar, faktanya masih banyak yang mengalami kendala. Misalnya, masih ada siswa yang kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran online, seperti Google Meet, Zoom Meeting, Google Form, WhatsApp Group. Kurangnya pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan kooperatif, sulit memahami materi. Selain mengalami kendala, adapun faktor penghambat dalam pembelajaran online seperti guru tidak bisa menjelaskan secara maksimal, kurangnya tanggung jawab, minat, dan motivasi belajar siswa, orang tua kurang piawai dalam menggunakan gawai. Tetapi dalam pembelajaran online pun memiliki fleksibel tempat dan waktu dalam mengaksesnya, menghemat uang transport dan akomodasi, memicu percepatan transportasi pendidikan, dan siswa lebih bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran online yaitu gawai. Gawai merupakan alat utama dalam pembelajaran online. Adanya gawai dapat membantu guru dan siswa untuk saling memberi dan menerima materi pembelajaran. Paket data. Paket data sangat penting dalam pembelajaran online karena dengan adanya paket data, guru dan siswa dapat mengakses materi pembelajaran. Adapun buku pelajaran dan penguasaan ilmu teknologi atau IPTEK, guru dan siswa harus mempunyai dasar penguasaan teknologi. Jadi ada berapa masalah di sana, Rida? Masalahnya ada ada 4, Pak. Apa saja? Masih adanya siswa yang kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran online, kurangnya pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan kooperatif, sulit memahami materi. Yang kedua, guru tidak bisa menjelaskan secara maksimal, kurangnya tanggung jawab, minat, dan motivasi belajar siswa, orang tua kurang piawai dalam menggunakan gawai. Yang ketiga, memiliki fleksibel tempat dan waktu dalam mengaksesnya, menghemat uang transport dan akomodasi, memicu percepatan transportasi pendidikan, dan siswa lebih bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, itu mah. Dalam pembelajaran. Yang nomor 3 mah bukan permasalahan. Solusi itu mah. Coba lihat.
Memiliki fleksibel tempat dan waktu dalam mengaksesnya, menghemat uang transport. Itu kan berarti itu mah solusi dari pembelajaran daring. Yang nomor 3 mah bukan masalah ya, coba pahami lagi. Oh iya Pak. Kalau nomor 1, ya masih ada siswa yang kesulitan menggunakan media pembelajaran, ya. Guru tidak menjelaskan secara maksimal, kurangnya tanggung jawab, minat, dan motivasi bagi siswa. Ya. Nomor 3, memiliki fleksibel tempat, itu mah kan dampak, mungkin manfaat. Memiliki fleksibel tempat, waktu, dan mengaksesnya, menghemat uang transport. Kan bukan masalah berarti itu mah ya. Betul nggak? Kenapa dimasukkan di masalah? Oh iya. Nomor 4, dalam pembelajaran online, gawai merupakan alat utama dalam pembelajaran online. Itu juga bukan masalah. Itu makan solusi, manfaat. Nah, berarti 3 lagi, 2 lagi harus nyari ya. Sok tulis di sana. Tulis, cari lagi 2 permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Sok tulis. Yang berhubungan tentang media pembelajaran online. Oke. Nah, ini harus jelas dulu sih masalahnya. Gitu. Silakan apalagi, Rida. Ini Pak, mau dilihat yang kemarin kan yang salahnya identifikasi masalah, rumusan masalah, sama tujuan kan masih ada yang kurang. Nah, ini rumusan masalahnya, Pak. Pokoknya rumusan masalah, tujuan, pembahasan, kesimpulan dia seiring. Gitu. Kalau masalahnya 4, berarti rumusan masalahnya dibuat 4, tujuannya ada 4, pembahasannya membahas 4 masalah itu, kesimpulannya juga kesimpulan dari 4 permasalahan itu. Jadi dimulainya itu dari masalahnya jelas. Gitu. Jadi yang tadi yang berupa masalah kan baru 2 tuh. Ini ada 4, berarti 2 lagi nggak valid nih. Gitu. Jadi sinkron. Tapi kalau yang nomor 3 maksudnya jadi dampak positifnya gitu Pak. Nah nomor 4-nya jadi. Nah berarti sih masalahnya harus cari dampak positif. Misalkan belum jelasnya dampak positif dari pembelajaran online. Harus ada masalahnya, harus jelas dulu. Kita nggak bisa loncat ke nomor 3 kalau masalahnya belum jelas. Gitu. Nah, misalkan nomor 4, faktor apa saja yang mendukung efektivitas hasil belajar siswa. Nah, belum efektifnya, misalkan pembelajaran daring pada saat ini dengan faktor pendukung yang ada. Ini baru ada nomor 4. Jadi 3 dan 4 itu belum kuat ya statusnya. 3 dan 4 itu belum kuat statusnya. Soalnya masalahnya juga masih ngambang tadi di latar belakangnya. Gitu. Nomor 1 dan 2 bisa lah. Bisa diajukan. Nah, 3 dan 4 dia masih ngambang. Gitu. Nah, nanti kalau masalahnya udah jelas, rumusan masalahnya jelas, tujuannya juga kan gitu nanti ya. Untuk mencari dampak negatif di pembelajaran online. Untuk mencari faktor apa saja yang menjadi penghambat. Untuk mencari dampak positif, misalkan. Untuk mencari faktor pendukung. Nanti rumusan tujuannya itu. Nah, nanti jurnalnya cari yang berhubungan dari 4 rumusan masalah ini. Berarti ke-21 jurnal itu harus membahas
dari 4 jurnal ini. Yang mana yang mendukung, mana yang tidak. Dari berbagai aspek nanti Rida mengkaji. Gitu. Kan enak ya. Alurnya jelas kan ya. Nggak terburu-buru ya. Tapi saya bukan SL, Pak, metodenya. Apa? Saya metodenya bukan SL. Iya, kan tetap aja. Dia kan harus mencari literatur kan. Tapi tetap harus 21 jurnal juga, Pak. Nah, itu disesuaikan. Silakan disesuaikan dengan metode yang ingin diajukan. Tapi tetap kutipan harus ada kan. Menyiapkan jurnal harus ada. Seperti itu. Harus menyiapkan bahan-bahan kajian yang akan dilakukan pada bab pembahasan. Oke, silakan. Lanjutkan lagi, Rida. Berarti 3 dan 4 belum bisa lanjutkan nih. Rumusan masalah yang nomor 3 dan 4. Silakan lanjutkan, Rida, biar efektif waktu, Rida. Apalagi yang bisa Bapak bantu. Itu tandai itu nomor 3 dan 4. Tandai 3 dan 4. Nah, itu harus jelas dulu masalahnya apa. Yang 3 dan 4 harus perbaiki dari masalahnya. Lanjut, Rida, silakan. Nah, kalau misalnya kayak penelitian terdahulu itu masuknya ke bab 1 atau nanti di bab 3, Pak? Penelitian terdahulu intinya adalah menguatkan tentang permasalahan yang kita ajukan. Berarti dari keempat masalah tadi harus ada penelitian terdahulu. Jadi begini, misalkan logikanya gini, Rida. Misalkan Bapak teh sudah melakukan penelitian tentang COVID. Nah, COVID itu misalkan Bapak teh sudah berhasil membuat rapid test. Gitu. Berarti penelitian yang berhubungan tentang COVID harus melanjutkan penelitian Bapak. Gitu. Jangan sama. Gitu. Nah, misalkan Melani melanjutkan penelitian Bapak. Oh, Melani menemukan adanya misalkan swab antigen. Kan berarti ada lebihnya tuh dari penelitian Bapak. Gitu, penelitian terdahulu itu fungsinya gitu. Nah, Rida mau melakukan penelitian, misalkan mau membuat rapid test, kan rapid test mah udah Bapak lakukan penelitiannya. Berarti harus melanjutkan Melani, yaitu sudah sampai membuat itu swab antigen. Oh, ternyata Rida menemukan PCR misalkan. Swab PCR kan yang paling ini PCR sekarang ya. Nah, Ayu mau melakukan penelitian lagi, harus melanjutkan penelitian Rida. Nah, harus menemukan lagi, wah ternyata Ayu menemukan antivirusnya. Nah, gitu. Kegunaan penelitian terdahulu seperti itu. Jadi untuk mengetahui penelitian ini teh dulu sudah sampai mana gitu. Orang-orang yang melakukan penelitian ini sudah sampai mana. Jadi jangan sampai kita melakukan penelitian yang sudah dilakukan penelitian oleh orang lain. Itu fungsinya penelitian terdahulu. Itu logikanya, tidak. Nah, jadi Rida harus banyak membaca tentang pembelajaran online ini, penelitian sebelumnya sudah sampai mana. Jadi jangan sampai kita meneliti sesuatu yang memang sudah diteliti orang lain. Nah, nanti kita itu harus menemukan keterbaruan. Oh, ternyata keterbaruan yang Rida lakukan adalah pembelajaran masa-masa COVID. Teman-teman yang lain baru meneliti pada pembelajaran offline. Itu harus temukan itu si penelitian terdahulunya, skripsinya, tesisnya, jurnalnya. Makanya intinya harus banyak membaca sih. Harus banyak membaca yang berhubungan tentang itu. Rida bisa dipahami ya? Iya, Pak.
Penyimpanannya mau di latar belakang silakan, mau di bab tertentu silakan. Yang penting konsisten. Konsisten mau nyimpan di mana. Tapi yang penting tujuannya itu paham. Kenapa kita melakukan penelitian terdahulu? Tujuannya itu. Kita ingin mengetahui penelitian-penelitian terdahulu sudah sampai mana yang berhubungan tentang masalah kita. Gitu. Yang penting paham. Mau disimpan di bab 1, mau disimpan di bab 3, silakan. Bapak tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting sesuai dengan kaidah yang dikeluarkan oleh FKIP, dan yang terpenting lagi paham maksudnya apa. Itu yang paling mahalnya. Itu Rida. Iya. Oh, lanjutkan Rida biar efektif. Silakan, apalagi. Buat di bab satunya, berarti yang diperbaiki yang tadi 3, 4, Pak. Terus dari yang kemarin, revisinya suruh memperdalam ini apa teori sama ini. Teori di bab 2. Ini teorinya udah diperbanyak, Pak. Maksudnya udah mendalam. Kata Bapak mah aturannya jangan menjorok ya. Kayaknya lah. Iya, Pak. Kata kiri kanan aja. Gitu. Tapi nanti bicarakan ya dengan pembimbing 1 apakah menjorok atau enggak. Kalau menurut Bapak mah kurang efektif menjorok tuh. Karena dia semakin ada subbab, dia semakin ke kanan. Kata kiri kanan aja. Nanti obrolkan juga ya dengan pembimbing 1. Kalau pembimbing 1 menjorok ya udah nggak apa-apa menjorok. Tapi kalau menurut Bapak mah tidak efektif itu teh menjorok ke kanan teh. Nanti kebayang kalau misalkan ada beberapa subbab dia semakin ke kanan gitu. Kiri kanan aja. Yang penting nanti pengkodeannya harus jelas tuh. Mau pakai huruf, mau pakai abjad atau mau pakai angka, harus jelas tuh. Harus konsisten. Seperti itu. Nah, berarti 2, 3, 4 itu kan maksudnya ada fungsinya, coba lihat ke atas. 2, 3, 4 itu apa maksudnya coba? Jangan cepat-cepat ekrolnya. Nah, 2, 3, 1 apa maksudnya coba? Paham nggak? Anak dari pembelajaran tematik ya, Pak? Enggak, 2, 3, 1 maksudnya apa? Paham nggak? Maksudnya subtemanya. Paham nggak? 2, 3, 1. Papa nanya dulu, 2, 3, 1 maksudnya apa? Ininya Pak, apa sih yang di dalam pembelajarannya ada apa aja gitu maksudnya teh? Iya, berarti belum paham. Itu harus paham itu. Maksudnya 2, 3, 1 itu apa? Jadi penomoran itu ada yang menggunakan huruf A, B, C, D. Nanti ada yang pakai kurung, ada yang kurung sebelah, ada kurung 2, ada yang pakai numbering kayak gitu, 2, 3, 1. Itu pelajari lagi ya. Tidak? Iya, Pak. Pak, mana yang paling bagus? Yang dua-duanya bagus, yang penting konsisten. Iya, di buku panduan soalnya pakainya angka Romawi, pakai Arab, Pak, angka Arab. Nah, angka Arab setahu saya pakai kayak gini. Iya, yang penting konsisten itu mah. Iya. Konsisten dari bab 1 sampai terakhir harus seperti itu dan sesuai dengan panduan. Seperti nanti pelajari lagi ya. Ida belum paham penggunaan itu. Oke, silakan lanjutkan. Udah Pak, langsung ke bab 3 Pak. Iya, bab 2-nya juga belum dibahas. Teorinya apa? Katanya mau nambahkan teori. Apa teorinya? Oh, teorinya jadi pembelajaran online.
Nah, kalau Terus bisa 5 tahun terakhir, coba. Nah, itu menurut Mur, itu kan terlalu lama. Ganti, kalau bisa 5 tahun terakhir. Banyak tapi kok. udah dicari nggak ada, Pak. Banyak pembelajaran daring mah, pengertian daring banyak. Jadi yang saya lihat teh kan ini Pak, kenapa 2011? Soalnya ini teh yang pertama kali, kan kata Bapak kalau bisa cari yang pertama kali. Nah, Enggak kalau yang gitu, Bapak mah nggak bilang gitu. Cari yang terbaru, jurnal, banyak pengertian pembelajaran daring, ganti aja itu. Terlalu lama. banyaknya jurnal pendukung Pak, bukan jurnal utama. Nah, kalau ini dari Banyak, jurnal Bapak juga utama. sudah menemukan pengertian pembelajaran daring mah. Ganti aja itu, terlalu lama. Ganti itu. Nah, banyak pengertian pembelajaran daring, apalagi dalam masa pembelajaran COVID ini. Nah, itu juga terlalu lama tuh, yang itu tuh, Amesti dan Hamid. Dalam, jangan gitu. Cari aja si jurnal Dabag dan Ritland-nya. Jangan kutipan dalam kutipan, jangan. Sumber utamanya aja cari. Itu yang Dabag dan Ritland dalam Amesti dan Hamid. Cari aja si jurnal Dabag dan Ritland-nya. Nah, ini teh Dagbat sama Ritland-nya, ini Pak tahunnya udah lama, makanya diambil yang Amesti dan Hamid. Nah, berarti harus cari lagi jurnal yang menjelaskan pembelajaran online, banyak kok itu. Banyak juga. Itu juga sih ganti itu. Tahu lah emang. Coba bawa lagi. Nah, itu harus konsisten. Ini kan pakai Mendeley ya. Iya. Coba diklik Rihanna-nya warna biru nggak? Oh iya, berarti udah pakai ini ya, udah pakai Mendeley ya. Kitao dalam Rihanna. Kitao dalam Rihanna. Kitao-nya tahun berapa dia? Nggak ada tahunnya Pak di bukunya. Nah, cari juga itu. Jangan ngutip dalam kutip lagi. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan online mah banyak sekarang mah, pasti banyak jurnalnya. So, kalau ke bawah lagi. Coba Rida ke atas, Bapak ingin menjelaskan yang numbering tadi, coba ke atas. Jangan tahu atas, di bab 2, di bab 2. Nah, bener ya? Rida nggak konsisten ya? Coba lihat di bab 1 sama bab 2, nggak konsisten Rida. Oh iya. Oh, iya, nggak boleh kayak gitu. Ininya pakai H, itu pakai ini. Nah, curiga Bapak ada kecurigaan di sana. Nah, kalau mau gini semuanya. Ini 2.1 gini maksudnya bab 2.1 itu teh. Gitu. Rida mau pakai mana? Tulis sok konsisten penomoran, sok tulis biar ingat. Tulis sok. Tulis apa Pak? Konsisten dalam penomoran. Nah, tadi di bab 1 Bapak lihat ABCD. Lalu di bab 2, 2.1. Kenapa kayak gitu? Lupa diganti Pak. Lupa. Nggak bisa lupa. Itu udah harus tersusun di sini mah. Masa nanti sidang lupa. Nggak bisa. Kan udah dibimbingkan. Nah, mana yang betul? Dua-duanya betul, Rida. Yang penting konsisten. Kalau Rida di bab 1 pakai ABCD, ya udah ya bab 2 juga pakai ABCD. Kalau Rida mau kayak gini, 2.1. Ini maksudnya adalah bab 2.1. 2.11 itu menunjukkan bahwa bab 2
Poin 1, subbab 1 lagi. Nah, jangan dijorokkan ke kanan nanti Maya. Iya, Pak. Kata kiri atau kanan saja. Nanti biar efektif sih halamannya. Iya. So, ke bawah lagi lihat. Nah, itu juga cari lagi ya, ciri-ciri pembelajaran online. Blinder University itu dalam Riana, kalau ada dia emang sumber utamanya, Blinder University, ambil aja yang Blinder University. Gitu. Atau cari lagi jurnal yang menyatakan cicip banyak, kalau itu mah pembelajaran online mah sekarang mah jangan takut, banyak. So, bawa lagi. Nah, kenapa ya Riana mah suka mengutip dalam kutipan ya? Menurut Cokro dalam Septiani itu cari lagi ya si Cokronya ya. Tandai itu Cokro dalam Septiani. Cari si Cokronya. Nah, gitu. Nanti cari juga. Bukan tidak boleh, tapi kayaknya untuk pembelajaran online mas sekarang udah banyak. Bisa langsung menemukan ini sumber utamanya. Oke, lanjutkan ke bawahnya. Nah, yang dalam-dalam itu cari ya. Iya, Pak. Nanti. Nah, itu juga dalam-dalam Yuli Darwanti. Cari aja hasil belajar, apalagi hasil belajar. Banyak hasil belajar. Jadi itu kayak gitu, misalkan mudik tuh dilarang, kata Melani. Nah, kenapa nggak kita mencari orang yang langsung melihat? Langsung aja kita lihat. Oh iya, mudik itu dilarang. Saya melihat sendiri. Nah, gitu. Kan beda lagi cenah kata. Bahwa kata mudik itu adalah dibatasi, ada pos pengamanan kata ayu. Kenapa kita nggak langsung lihat? Betul nggak? Sekarang tadi dibatasi gitu, mudik itu. Beda lagi kan ceritanya. Kalau kita melihat langsung. Katanya, jangan terlalu banyak katanya. Di menunjukkan tempat, dipisah, di atas, di bawah, di samping, di sekolah, di spasi atas. Tuh, berdasarkan pengertian di atas. Nah, gitu. Coba lihat lagi ke bawah. Nah, itu udah update lagi, betul nggak Permendikbud nomor 2014? Permendikbud apa itu? Coba lihat di daftar pustakanya. Permendikbud nomor berapa itu? Di halaman 1 sampai 6, Pak, adanya.
Ya nanti cari ya Permendikbud nomor berapa itu ya. Dia harus jelas dia. Oh iya Pak, ini sekalian mau nanya kan, misalnya nih ada kutipan dalam satu buku. Nah, adanya tuh di daftar pustakanya jadi kayak gini Pak. Tuh, Riani Cepi A, B, C, kayak gitu nggak apa-apa Pak? Ya berarti kita mengutip, nah berarti dalam bagian yang berbeda. Gitu. Misalkan Riana Cepi, berarti dia edisi 1, produksi bahan pembelajaran berbasis online. Edisi 2, edisi 3 itu teh. Dia 3 edisi enggak ngutipannya? Kalau gini berarti maksudnya dia ada beberapa edisi si Riana Cepi itu. Tapi di daftar pustakanya tetap banyak kayak gitu nggak apa-apa Pak? Ya, ini kan daftar pustakanya. Berarti ini kan Riana Cepi edisi ke-1, edisi ke-B, edisi ke-C. Kenapa jadi 2019A? Iya, jadi kan di 2019 itu teh ada 3 pengutipan, nah pas udah jadinya malah jadi kayak gini pada daftar pustakanya. Jadi satu buku 3 pengutipan gitu. Ya enggak, itu satu-satu aja. Satu aja. Kalau 3 pengutipan dalam satu referensi, berarti hapus aja yang kedua ketiganya. Linkkan kepada Riana Cepi yang pertama, si Mendeley-nya. Oh iya. Jadi di data pustakanya cuma 1. Nah, nanti yang kutipan ke selanjutnya linkkan ke data pustaka yang 1 ini. Kecuali kalau dia beda edisi. Misalkan Bapak mengutip buku Melani edisi pertama. Kemudian tahun depan juga Melati mengeluarkan edisi kedua, dikutip lagi edisi kedua. Tahun ketiga Bapak ngutip lagi, nah ketiga gitu. Paham ya? Tidak ya? Pak. Iya Pak. Mungkin Ayu dulu Pak, gantian sekalian. Ya banyak juga ya, Rida udah banyak ya. Iya Pak. Nah, nanti revisi aja, kita perlahan-lahan saja. Itu merevisinya. Nah, soal ACC Bapma, Bapak mah tergantung pembimbing 1. Misalkan pembimbing 1 sudah ACC, Bapak ngikuti. Tapi Bapak mah ya siapa saja bab 1, bab 2 daftar jurnal. Jadi ketika pembimbing 1 meminta bab 2, kita udah selesai. Hal mudah lah meng-ACC mah ketika kita sudah maksimal. Gitu ya. Soal Ayu, silakan Ayu. Nah, ini rapikan juga nih, matematika siswanya ini harus kecil nih di Mendeley-nya. Matematika siswa kelas ini harus kecil, matematikanya jangan lalu paduan penulisan kayak ilmu ini harus kecil nih. Salah metadatanya di Mendeley-nya. Gitu. Jangan terlalu besar itu. Panduan penulisan kayak ilmiah kecil aja panduan penulisan. Lalu yang atas juga matematika siswa kelas 4 SD Banda Aceh itu dikecil-kecilkan gitu ya, biar rapi ya. Di metadatanya. Oke, lanjut. Ayu, silakan Ayu. Bapak, yuk share screen-nya di HP. Bentar. Kok gini ya?
Udah ada belum share screen-nya? Oh, silakan. Dini. Nah, ini Pak, Dini yang atau tadi Ibu. berdasarkan hasil observasi dan wawancara saat magang di kelas 4 SDN 033 Asmi Bandung ditemukan proses pembelajaran di kelas diarahkan kepada pendidik sebagai pusat pembelajaran. Artinya yaitu pendidik hanya melakukan pembelajaran satu arah dengan mengarahkan peserta didik untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya. Dengan begitu, berarti potensi peserta didik kurang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Selain daripada itu, pendidik terbiasa menggunakan model konvensial, ceramah dan tanya jawab. Lalu, pendidik kurang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Peserta didik menjadikan faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Sedangkan kegiatan peserta didik yaitu mencatat, mendengarkan, dan menghafal dengan dinamika kelompok dalam pembelajaran yang jarang sekali dilakukan peserta didik. Kurangnya percaya diri ketika menyampaikan pendapat berdasarkan pengetahuan dan bahasanya sendiri. Hal tersebut menjadikan proses pembelajaran kurang efektif dan efisien, menyebabkan pembelajaran kurang menarik dan membosankan, dan peserta didik jarang mendapatkan reward selain nilai yang diberikan oleh pendidik. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar kelas 4 SDN 033 ASMI dikarenakan pendidik mengandalkan metode ceramah dan metode penugasan berupa menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas yang ada di buku paket peserta didik sehingga proses pembelajaran terlihat sangat monoton. Itu Pak latar belakang. Ini mah udah dibahas ya di bimbingan pertama. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya apa, Ayu? Masalahnya pembelajarannya berpusat kepada pendidik. Ini nih di sini Pak. Di identifikasi masalah. Guru masih menggunakan model pembelajaran konvensial dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang kedua, kegiatan tanya jawab antara guru dengan peserta didik belum kondusif. Guru kurang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik. Yang keempat, peserta didik kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapat berdasarkan pengetahuan dan bahasanya sendiri. Nilai rata-rata peserta didik pada hasil belajar dapat dikategorikan masih rendah atau tidak sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. Kegiatan belajar secara berkelompok belum berjalan efektif. Yang ketujuh, kurangnya pemberian penghargaan atau reward sehingga peserta didik terlihat kurang termotivasi dalam belajar. Peneliti ini berharap dengan adanya penghargaan atau reward dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan, proses pembelajaran yang sering menggunakan model konvensial. Oke, udah jelas ya masalahnya. Sekarang urusan masalahnya. Nah, ini yang rumusan masalahnya tuh kan mau cerita dulu. Waktu itu tuh langsung dikasih ini Pak. Ayu tuh waktu ngasih ke pembimbing 1 belum ada identifikasi masalah. Terus Ayu sekarang udah tambahin, tapi pembimbing 1 langsung ngasih rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya tuh yang pertama, bagaimana konsep model problem based learning. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penggunaan model problem based learning dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, hasil belajar yang bagaimana yang seharusnya diperoleh peserta didik jika pembelajarannya menggunakan problem-based learning. Nah ya. Yang Jadi pikirin lagi sama Ayu, apakah ketiga rumusan masalah itu dapat mengcover masalah yang ada di latar belakang, itu aja. Bisa mengcover nggak? Bisa menjawab nggak dari masalah yang ada di latar belakang? Kalau bisa menjawab, ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau tidak bisa menjawab, nanti disinkronisasikan antara masalah dan rumusan masalah. Jangan sampai masalahnya ke sana, rumusan masalahnya ke sini. Gitu. Jangan sampai sakitnya sakit mata, dikasih obat flu. Gitu. Jadi harus sinkron gitu antara masalah sama rumusan masalah.
Tapi untuk di rumusan masalah yang pertama sudah sinkron ya Pak. Bagaimana buat konsep model? Yang Ayu bingung tuh yang keduanya, dosen pembimbing udah nulis bagaimana langkah-langkah penggunaan model problem based learning dalam pelaksanaannya. Jadi di subpoin itunya Ayu bingung selain langkah-langkah model PBL-nya. Ya berarti langkah-langkah PBL nama berarti kita tinggal mengobservasi secara langsung aja itu mah. Mau secara langsung atau menggunakan studi literatur. Ini studi literatur bukan? Iya Pak, SL. Studi literatur mah mudah, gampang. Studi literatur mah tinggal dicari aja jurnal yang menceritakan langkah-langkah PBL, banyak kok itu. Yang penting kata menurut Bapak mah pentingnya itu adalah mampu nggak ketiga rumusan masalah ini menjawab masalah yang diajukan tadi. Nah, itu harus disinkronisasikan, harus dipahami lagi sama Ayu. Gitu. Itu mah kan bisa diceritakan kelebihan kekurangan, di langkah-langkah kan bisa diceritakan kelebihan kekurangan, langkah keberapa yang meningkatkan. Apa ini tentang apa? Mencari apa ini, Ayu? Hasil belajar siswa. Nah, misalkan langkah keberapa yang dominan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kan masih ada. Misalkan langkah ketiga, yaitu adalah apa? Kenapa itu menjadi dominan dalam karena ini, gitu. Bisa dicari. Baik, Pak. Dimasukkan aja dulu, biar ingat. Diketik aja dulu. Nanti mah pakai laptop ya, bimbingannya ya. Udah Pak, cuman nggak bisa masuk. Jadi di HP. Masa tuh laptopnya bermasalah mungkin, nanti diperbaiki dulu ya. Ya ini internetnya, laptopnya ya. Salah deh, jangan di sini. Catatan. Kekurangan. Udah Pak, selanjutnya di yang bab 2 yang tadi dijelasin sama Rida Pak, kan kata Bapak harus menemukan si orang itunya. Bagusnya kalau kata Bapak mah gitu. Jadi kenapa kita harus mengutip dari orang lain kalau selama si orang aslinya ada gitu. Terus misalkan Pak kalau misalnya dia udah terlalu lama, ada sekarang pembelajaran online mah banyak kok, jurnal yang menceritakan tentang pembelajaran online banyak. Tentang PBL banyak. Jadi langsung ganti aja ya? Langsung ganti aja, nggak usah. Maka Trisanto dalam Octavia, nah cari Trisantonya. Gitu. Gampang ini mas, Trisanto, jurnal Trisanto di Google. Nah ternyata dia udah lama tuh, misalkan tahun 2000, ya cari aja yang 5 tahun terakhir tentang model PBL lah, apalagi PBL, banyak PBL. Gitu. Ya Pak, soalnya Ayu di bab 2 juga banyak yang masih mengutip dalam pengutipan. Bukan nggak boleh, boleh aja seperti itu juga. Gitu. Tapi lebih baik, gitu, cari aja gitu yang sumber utamanya. Gitu. Beda lagi misalkan kata Ayu teh kata Melani. Ya udah aja cari si Melani. Melani gimana ini? Oh gini gitu.
Ternyata Melani udah lama nih, dia penyataannya tahun 2000. Jangan-jangan yang 2000 udah nggak relevan sama tahun sekarang. Ada Rida nih, baru 2 tahun, ya udah aja ke Rida, nyari Rida, gitu logikanya. Jadi logikanya harus jalan. Kalau dalam membuat penelitian, logika kita harus jalan. Baik, Pak. Ayo segitu. Soalnya yang di sininya masih banyak dalam isinya. Terus Pak, ini untuk yang tadi di dalam penomoran kan Ayu ini ABC. Terus kalau bawahnya berarti A ya? Nah, setahu Bapak, misalkan kalau ABC, A besar titik. Gitu. Udah A, nanti 1, ini betul nih, udah betul. A 1. Nah, nanti kalau ada sub lagi di bawah 1, berarti A kecil. Pelajarilah adalah, kalau nanti di bawah A kecil, nanti ada 1 kurung sebelah. Kalau ada kurung sebelah, nanti huruf kurung 2. Kalau nggak salah gitu, si formatnya. Kalau mau menggunakan huruf sama angka. Ini udah betul nih, B betul, nanti 1. Kalau ada sub lagi di bawah 1, nanti A. Nanti huruf lagi, tapi tanda kurung sebelah. Nanti kalau ada bawah lagi, berarti angka lagi, kurung 2, gitu. Pelajarilah. Ada di buku panduan juga, pasti ada. Yang penting konsisten. Nah, mau kayak gini-gini semuanya, dari awal sampai bab akhir. Mau pakai penomoran kayak tadi, 2.1, bab 2.1, harus semuanya kayak gitu. Baik, Pak. Nggak ada yang salah dalam penomoran mah. Yang penting sesuai kaidah dan sesuai dengan konsisten, harus konsisten. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan apa lagi, Ayu? Udah, Pak. Tadi tuh mau nanya yang di rumusan masalah aja, soalnya Ayu masih bingung. Tapi tadi udah. Jangan bingung-bingung. Banyak baca, banyak diskusi kayak gini, dan pembimbing satu dengan teman lain. Ya buat skripsi mah harus sama-sama, harus bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Gitu. Nanti kalau sudah selesai bab 1, bab 2, gitu. Nanti kita perlahan-lahan. Perlahan-lahan, yang penting jalan gitu sih penelitiannya. Oke, Ayu, ada yang mau tekan lagi, Ayu? Cukup, Pak. Nanti revisi ya. Nanti ke Bapak lagi. Jangan terlalu lama lah, kan udah beres lagi, udah ketemu dengan Bapak lagi. Seperti itu. Nanti disesuaikan sama revisi pembimbing 1. Kalau soal ACC, Bapak ikuti pembimbing 1 ya. Pembimbing 1, ACC bab 1, nanti kan Bapak udah selesai bab 1, ya udah mengikuti. Pembimbing 2, ACC bab 2, Bapak mengikuti ACC 2. Kan Bapak udah selesai gitu, membimbing bab 1, bab 2. Nanti mengikuti pembimbing 1. Jadi lebih enak gitu. Lebih cepat bimbingannya. Baik, Pak. Ya nggak boleh emang mengadu domba. Kata pembimbing 2 udah ACC bab 1, bab 2, jangan kayak gitu. Jelek kayak gitu. Nah, kalau soal ACC mah hal mudah, yang penting skripsinya logikanya jalan. Kita siap bab 1, bab 2, jurnalnya, instrumennya sudah siap. Yang penting gitu aja. Yang penting ada progres gitu. Bimbingan. Sudah cukup, Ayu? Cukup, Pak. Oke, nanti revisi minggu depan ketemu lagi sama Bapak ya. Siap, Pak. Oke. Ada lagi 1 orang lagi ya? Yang belum, siapa? Pina. Ayo, Pina. Pina mau bimbingan, Pina. Halo, Pina.
Pina teh mau bimbingan nggak? Pina, Rida, Ayu, Melani, Pina mau bimbingan nggak? Bentar Pak, saya telepon dulu. Soalnya mepet Jumatan. Bapak, kata Vina jaringannya tadi nah sekarang udah keluar jaringannya. Oh ya udah tuh nanti gitu aja mungkin ya. Itu Melani, Ayu, Rida, terus semangati teman-teman yang lain ya supaya kalian lulus tepat waktu dan bersama-sama ya, saling mengingatkan ya. Baik Pak. Jadi saling menyupport, nanti siapa yang bisa memotivasi teman-teman yang lain supaya nanti kalian lulus tepat waktu. Gitu aja ya, mungkin gitu aja ya. Iya, Pak. Tuh, tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi. Bapak juga ada sama, Bapak juga lagi nyusun disertasi, jadi Bapak merasakan apa yang kalian rasakan. Karena setiap kesulitan itu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, seperti itu. Mungkin ada beberapa motivasi yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Di antaranya adalah ingat bahwa dalam menyusun skripsi itu bukan IPK yang dilihat, tetapi adalah sekolah yang selesai. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan program sarjana kalian. Siapkan mental, kuat, tahan banting, tidak mudah putus asa, tekad yang kuat bahwa S1 sekalian harus selesai dan tidak boleh gagal. Gitu. Yang ketiga, teman-teman harus menyelesaikan S1 bagaimanapun caranya dengan cara yang halal dan juga harus semangat karena akan menjadi sebuah kebanggaan bagi teman-teman dan orang tua, keluarga, sahabat. Jadi mudah-mudahan kita saling mendoakan, Bapak juga mendoakan teman-teman yang lain, teman-teman doakan Bapak mudah-mudahan program
pendidikan kita selesai dengan tepat waktu. Apalagi sekarang bulan Ramadan ke-25 kalau nggak salah ya sekarang tuh. Lalu hari Jumat berkah, kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran. Mungkin gitu aja ya. Ya, terima kasih, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maaf mau tanya, minggu depan bimbingan nggak atau minggu depannya lagi baru mulai? Iya, kalau udah direvisi mah boleh tiap minggu juga, silakan. Oh, iya. Yang penting ada progres dulu aja. Iya, makasih Pak. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.